Sistem Ekonomi Sosialis Korea Utara dan Vietnam. Nama anggota kelompok kami Ifka Nadia Alfiati Syahro, Isma Nuria Hasana, Karisma Nurfitria, Maharani Putri Syawani, Malinda Saputri, dan Muhammad Nasr. Sejarah Sistem Ekonomi Komando Korea Utara. Sejarah awalnya, Semenanjung Korea diperintah oleh Kekaisaran Korea. Sampai pada tahun 1910, Semenanjung Korea dikuasai oleh Jepang setelah Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu dan Perang Dunia II berakhir, Semenanjung Korea terbagi menjadi dua wilayah, yakni wilayah selatan di bawah kekuasaan Amerika Serikat, sedangkan wilayah utara di bawah kekuasaan Uni Soviet di tahun 1945. Semenjak diduduki oleh Uni Soviet inilah Korea Utara menganut sistem ekonomi terpusat atau komando. Dukungan penuh yang didapatkan Kim Il-sung dari Uni Soviet membuatnya memegang kekuatan politik yang kuat. Hal ini memperkokoh posisinya sebagai pemimpin Partai Komunis Chosun. Pada 1946, partai tersebut dibentuk kembali sebagai Partai Buruh Korea Utara. Partai ini memperkuat landasan Korea Utara sebagai negara komunis lewat nasionalisasi tanah pertanian. Korea Utara menolak ikut dalam pemilu yang diawasi oleh PBB di wilayah selatan pada 1948, yang mengarahkannya pada pembentukan dua pemerintahan Korea yang terpisah oleh zona demilitarisasi. Pada tahun yang sama, wilayah selatan mendeklarasikan berdirinya Republic of Korea yang dipimpin Syng Man-ri, sosok anti-komunis, sementara di wilayah utara, Uni Soviet memilih gerilyawan muda komunis yakni Kim Il-sung, yang mendeklarasikan berdirinya Democratic People Republic of Korea atau DPRK. Tanggal 9 September 1948, Korea Utara resmi berdiri. Saat itu, pemerintahannya berbentuk federasi yang terdiri dari beberapa fraksi. Pemerintahan negara ini menganut ideologi Juche yang digagas oleh Kim Il-sung, sementara resminya berdiri sebagai Republik Sosialis atau negara komunis. Kemudian di tahun 1950, Perang Korea akhirnya terjadi setelah Korea Utara maupun Korea Selatan mengklaim kedaulatan di seluruh semenanjung Korea. Pada tahun 1953, sebuah gencatan senjata mengakhiri perang, tetapi kedua negara resmi masih dalam status perang karena perjanjian perdamaian tidak pernah ditandatangani. Namun, Korea Utara secara sepihak menarik diri dari gencatan senjata di tahun 2009. Sistem ekonomi yang dianut Korea Utara adalah sistem ekonomi komando atau sosialis, yaitu seluruh kebijakan ekonominya diatur oleh pemerintah. Sejak tahun 1954, kebijakan ekonomi diumumkan melalui serangkaian rencana ekonomi nasional. Rencana awal memberikan prioritas tinggi untuk rekonstruksi pasca perang dan pengembangan industri berat, terutama bahan kimia dan logam. Ekonomi Korea Utara juga terkenal fokus pada eksploitasi sumber daya dan peningkatan teknologi, mekanisasi, dan infrastruktur. Sedikit perhatian diberikan pada pertanian sampai tahun 1970-an. Baru pada akhir tahun 1980-an, banyak usaha dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas barang-barang konsumsi. Ekonomi Korea Utara yang tertutup membuat negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un ini sulit mencapai kemakmuran. Dalam hal PDB per kapita, Korea Utara juga jauh tertinggal. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan PDB per kapita di Korea Utara pada tahun 2017 adalah sebesar 685 US dollar atau sekitar 10,63 juta. Bank Dunia mencatat rasio elektrifikasi di Korea Utara adalah 43,87%, yang artinya tidak sampai separuh penduduk Korea Utara yang sudah menikmati listrik. Pendanaan dan pengendalian sistem ekonomi komando Korea Utara. Korea Utara memiliki sistem ekonomi komando atau terpusat, yang mana negara ini dapat mengontrol seluruh alat produksi dan pemerintah menetapkan prioritas dan juga penekanan pada pembangunan ekonomi. Hampir seluruh bagian kehidupan Korea Utara ini dilaksanakan oleh perusahaan milik negara, apabila di Indonesia ini seperti biasanya semacam BUMN yang pekerjanya berasal dari rakyat sendiri sebagai pegawai negeri. Dengan adanya penerapan ekonomi tersebut menjadikan rakyat negara tersebut sangat bergantung pada pemerintah, terutama
terutama terkait masalah makanan, minuman, tempat tinggal, pendidikan, sampai dengan kesehatan. Di sisi lain, keuangan negara ini justru difokuskan untuk kepentingan pembiayaan teknologi nuklir dan bom hidrogen. Adanya hal tersebut membuat negara-negara melakukan embargo pada Korea Utara yang menyebabkan negara tersebut menjadi cukup kesulitan dalam melakukan perdagangan luar negeri. Dengan adanya perekonomian yang dikelola oleh negara dan ekonomi bawah tanah ini menyebabkan dualisme pada kegiatan ekonomi di Korea Utara. Sejak tahun 1945, kebijakan ekonomi negara ini telah diumumkan melalui serangkaian rencana ekonomi nasional, di mana Korea Utara ini tidak pernah mempublikasikan data ekonomi negaranya. Rencana ekonomi Korea ini terbilang fokus, terutama pada bidang mekanisme pertanian, otomatisasi pabrik, dan juga produksi batubara. Kemudian pada Kongres Partai Buruh, Kim Jong-un mengungkapkan bahwa akan memecahkan masalah energi dan menempatkan industri dasar di jalur yang benar dan meningkatkan produksi pertanian serta industri ringan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Korea Utara. Kongres ini yang bertujuan untuk menentukan garis perjuangan dan kebijakan strategis dan taktis setelah meninjau capaian selama 5 tahun terakhir, di mana kongres terakhir yang diadakan pada tahun 2016. Hal tersebut dilakukan ketika negara terisolasi tengah berurusan dengan sanksi internasional. Di sisi lain, Korea Utara juga sedang berjuang menangani pandemi COVID-19 dan juga mengatasi kerusakan banjir yang terjadi melanda negara tersebut beberapa waktu yang lalu, sehingga ekonomi negara ini tidak membaik dalam menghadapi situasi tersebut. Dengan begitu, negara ini melakukan pencapaian dalam berbagai tujuan untuk perbaikan ekonomi nasional yang direncanakan sangat tertunda, dan taraf hidup masyarakatnya banyak yang belum meningkat. Korea Utara ini telah lama mengalami kerawanan pangan yang diduga akibat buruknya dalam pengelolaan ekonominya. Ekonomi negara ini tercatat menyusut 9 tahun secara berturut-turut selama tahun 90-an dan hanya mengalami kontraksi 4 tahun pada tahun 2010-an. Krisis ekonomi dan juga pangan ini cukup parah yang mengharuskan negara ini untuk berinovasi. Beberapa hasilnya yaitu dengan mencetak kupon sebagai uang pengganti hingga menyediakan angsa hitam hias untuk dimakan. Dengan demikian, Korea Utara mengambil langkah untuk membuka kembali perbatasannya dengan Cina dan Rusia dalam beberapa bulan. Selain itu juga Bank Sentral Korea Utara telah mencetak kupon uang senilai $1 karena kekurangan uang kertas won Korea Utara. Pemerintah negara ini juga menjanjikan adanya peternakan skala industri baru yang dipercaya akan membantu meningkatkan kehidupan masyarakat. Dengan pengembangbiakan unggas hias untuk makanan yang sudah dimulai pada awal 2019, di mana pemerintah juga sudah mengomandokan sekolah, pabrik, dan unit bisnis untuk menanam makanan dan memelihara ikan dan hewan lain untuk meningkatkan swasembada. Upaya tersebut dilakukan untuk keberhasilan ekonomi Korea Utara, pangan diri sendiri masyarakat Korea Utara, serta mengimbau untuk mengurangi jumlah makanan. Keberhasilan ekonomi Korea Utara. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, berhasil membawa negaranya maju dalam sektor perekonomian pada tahun 2020. Ekonomi Korea Utara tumbuh untuk pertama kalinya karena kondisi cuaca yang lebih baik, sehingga mendorong musim tanam dan menghasilkan panen yang melimpah. Produk domestik bruto atau PDB Korea Utara tahun lalu naik 0,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya ketika ekonomi menderita kontraksi sebesar dalam 20 tahun sebagai akibat dari kekeringan dan sanksi. Korea Utara sendiri tidak pernah mempublikasikan data ekonominya sendiri.
Korea Utara telah berada dalam belenggu sanksi PBB sejak tahun 2006 terkait program rudal balistik dan nuklirnya. Dewan Keamanan DK PBB telah memperketat langkah-langkah dalam beberapa tahun terakhir. Bank of Korea mencatat sektor konstruksi juga berubah positif tahun lalu seperti halnya sektor kehutanan dan perikanan. Sementara kontraksi dalam pertambangan dan manufaktur menyempit. Korea Utara dilarang mengekspor batu bara, besi, dan timah sebagai akibat dari sanksi yang diberlakukan pada tahun 2017. Perdagangan tekstil yang pernah menjadi ekspor utama masih dilarang. Produk yang menjadi andalan di Korea Utara merupakan jam dan rambut palsu. Total ekspor di Korea Utara 14,4% menjadi 280 juta US dollar pada tahun 2019. Sebab ada peningkatan terbesar dalam ekspor jam bersama dengan alas kaki, topi, dan wig. Pada masa kepemimpinan Kim Jong-un, perekonomian Korea Utara menunjukkan hal positif dalam perkembangannya. Berdasarkan laporan Bank of Korea, perekonomian Korea Utara dari tahun 2009 hingga 2014 mengalami peningkatan. Berdasarkan grafik di samping, melalui data tersebut, pertumbuhan ekonomi Korea Utara membawa ke masa yang lebih baik pada tahun 2009, terutama pergantian kepemimpinan ke Kim Jong-un di mana semenjak 2011 ekonomi Korea Utara mulai membaik. Selain itu, Korea Utara pada masa Kim Jong-un mengalami peningkatan pertumbuhan dari segi pertanian, di mana pertanian ini menyumbang kontribusi besar ke pertumbuhan ekonomi Korea Utara. Semenjak 2010, pertanian Korea Utara meningkat secara pesat di mana dari segi pertanian jumlah produksinya hingga 2015 mencapai 5,7 ton hingga meningkat sebesar 25% dibandingkan tahun 2010. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dari Korea Utara pada tahun 2010 hingga 2014 juga disebabkan adanya perdagangan dengan Cina yang mana sebagai partner utama Korea Utara. Pertumbuhan dari Korea Utara tidak terlepas dari kontribusi dari Cina, di mana hingga tahun 2014 Korea Utara mencapai titik perdagangan tertinggi antar kedua negara. Cina pun menjadi negara yang sering melakukan perdagangan dengan Korea sejak masa Kim Il-sung dan banyak memberikan dampak besar terhadap Korea Utara meskipun pada akhirnya tren positif dari perdagangan Korea Utara dengan Cina berkurang pada tahun 2015 akibat adanya sanksi-sanksi yang diberikan oleh dunia internasional terhadap ekonomi Korea Utara. Sistem ekonomi sosialis Vietnam. Sejarah perekonomian Vietnam. Secara garis besar, berkembangnya ideologi liberalisme dan kapitalisme mengakibatkan munculnya sikap individualistis, konsumeris, hedonisme, materialisme, dan sekularisme. Hal inilah yang menimbulkan berbagai masalah dan ketimpangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak tahun 179 sebelum Masehi hingga tahun 938, Vietnam berada dalam kekuasaan Cina, di mana pada tahun 938 itu Vietnam berhasil mengalahkan Cina dan memiliki dinasti sendiri sampai pada tahun 1407, yang mana Vietnam kembali dikuasai oleh dinasti Cina. Monarki Vietnam baru berkuasa lagi di tahun 1428 hingga 1527. Kemudian pada tahun 1627 sampai 1672 terjadi perang yang mengakibatkan Vietnam dibagi menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Hingga terjadinya gerakan petani di tahun 1771 yang berhasil mengalahkan raja yang berkuasa dan mempersatukan kembali wilayah Vietnam yang terpisah selama 200 tahun. Kehadiran bangsa Prancis di Eropa juga mulai masuk pada abad 16 dengan menguasai daerah selatan lebih dahulu
kemudian wilayah utara sampai pada masuknya tentara Jepang. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Vietnam meraih kemerdekaan pada 2 September 1945. Pasca deklarasi kemerdekaan ini, Vietnam masih harus menghadapi kembalinya Prancis hingga tahun 1945. Kemudian juga menghadapi Amerika yang berakhir pada tahun 1975. Vietnam Utara dan Selatan kemudian bersatu pada tanggal 2 Juli 1976 dan diproklamirkan menjadi Republik Sosialis Vietnam hingga sekarang. Pada 3 Februari 1930, berdirilah Partai Komunis Indochina yang berada di bawah pimpinan Nguyen Ai Quoc yang melakukan perjuangan pembebasan dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan nasional, demokrasi, dan sosialisme. Perang pertama yang harus dilakukan Vietnam untuk mempertahankan kemerdekaan adalah melawan Prancis, berakhir dengan kemenangan tentara Vietnam di medan pertempuran Dien Bien Phu pada tahun 1954. Untuk perang kedua mempertahankan kemerdekaan melawan Amerika Serikat yang berakhir melalui kampanye bersejarah Ho Chi Minh dengan kemenangan besar tentara Vietnam Utara pada musim gugur pada tahun 1975 dengan jatuhnya ibu kota Vietnam Selatan yaitu Saigon, di mana sekarang bernama Ho Chi Minh City, tanggal 30 April 1975, di mana tanggal tersebut kemudian setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pembebasan. Setelah bersatunya Vietnam Utara dan Selatan pada tanggal 2 Juli 1976, Vietnam diproklamasikan menjadi Republik Sosialis Vietnam hingga sekarang. Berdasarkan sejarah tersebut, dapat dimengerti mengapa Vietnam cenderung mengarah pada ideologi kiri dalam mengatur pemerintahan dan kehidupan rakyatnya. Kondisi perekonomian Vietnam. Negara Vietnam yang menganut sistem tunggal dengan Republik Sosialis Vietnam sebagai partai tunggal negara. Sejak awal, Vietnam yakin bahwa sosialislah yang akan menang dalam pertarungan blok barat dan blok timur. Para pemimpin Vietnam percaya akan keunggulan sosialisme. Hal ini terlihat dari sikap mereka yang optimisme bahwa kapitalisme lah yang akan kalah. Dalam pemerintahan, negara Vietnam berlandaskan sistem demokratis dan sentralisme, yaitu di mana kehendak rakyat disalurkan ke bawah lalu disaring ke atas dan dikembalikan ke bawah yang bersifat pemerintah atau komando. Perencanaan dan pengendalian sistem ekonomi sosialis Vietnam. Sebagai negara sosialis dengan sistem satu partai, pemerintahan Vietnam dijalankan secara sentralistik dalam setiap pengambilan kebijakan, termasuk dalam pembuatan kebijakan luar negeri. Dalam Kongres Nasional ke-6 tahun 1986, Partai Komunis Vietnam mencanangkan kebijakan renovasi atau pembaruan total bagi perekonomian Vietnam yang disebut sebagai Doi Moi. Konsep dasar dari Doi Moi ini adalah untuk membawa pembangunan sosialis dengan realitas objektif dalam masa transisi menuju sosialisme di Vietnam dengan mempertimbangkan situasi dunia. Di bawah pembaruan ini, kebijakan ekonomi terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, penerapan ekonomi pasar berorientasi sosialis dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi sebagai sarana mengembangkan ekonomi dan memperbaiki kondisi hidup penduduk. Yang kedua, diversifikasi, bentuk kepemilikan dan mode produksi dengan sektor negara memainkan peran utama, sehingga untuk melepaskan semua kekuatan produksi dan menekan semua potensi dan sumber daya yang tersedia untuk pembangunan. Dalam hal ini, ekonomi multisektor, sektor ekonomi negara memainkan peran positif dan menentukan, memonopoli sektor tertentu yang penting untuk keamanan nasional, dan mempertahankan peran dominan dalam bidang sosial dan ekonomi utama, seperti sumber daya alam, kereta api, penerbangan, angkutan umum, listrik, air, komunikasi, perbankan, dan asuransi, serta lain-lain.
BUMN berperan aktif dalam bisnis yang signifikan terhadap perkembangan dan kepentingan sebagian besar penduduk seperti pertambangan, konstruksi, pertanian, industri berat, tekstil, garmen, dan lain-lain. Yang ketiga, promosi kerjasama ekonomi internasional dan integrasi atas dasar saling menguntungkan serta sebagai prioritas dalam mobilisasi potensi dari semua sumber daya domestik. Pada tahun 1990-an, keputusan yang diambil oleh Partai Komunis Vietnam yaitu memberi peran kepada swasta dan masyarakat untuk ikut terjun di bidang ekonomi. Berbagai renovasi terus-menerus dijalankan pemerintah Vietnam seiring dengan perekonomiannya yang semakin terbuka terhadap investasi asing dengan masuknya bantuan dan perusahaan asing serta maksimalisasi perdagangan dengan negara lain. Belum lagi akibat peperangan yang dulu menyebabkan perekonomian Vietnam menjadi terpuruk. Keterpurukan ekonomi ini mengakibatkan munculnya suatu keputusan yang dikenal sebagai Doi Moi. Doi Moi sendiri adalah kebijakan renovasi pada tahun 1986. Tujuan kebijakan Doi Moi ini adalah untuk melakukan reformasi total terhadap sistem perekonomian Vietnam. Dengan kebijakan ini, sistem manajemen birokrasi terpusat berdasarkan pada subsidi negara pun dihapus, digantikan dengan sistem ekonomi yang bersifat multisektor, berorientasi pasar, dan membuka kesempatan bagi sektor swasta untuk bersaing dengan negara dalam sektor-sektor yang tidak strategis. Dengan demikian, peran negara di dalam pasar semakin berkurang, harga barang tidak lagi ditentukan oleh pemerintah, dan ekonomi pasar dapat beroperasi di Vietnam. Dampak nyata yang dirasakan oleh Vietnam setelah meliberalisasi sistem ekonominya sangat besar. Data menunjukkan bahwa PDB per kapita Vietnam telah meningkat menjadi $722 dari hanya $206 di tahun 1990. Persentase warga miskin telah menurun menjadi hanya 19,5% dari sebelumnya 70% yaitu di tahun 1980. Human Development Index atau HDI Vietnam telah meningkat menjadi 0,733 dari hanya 0,539 di tahun 1995. Vietnam juga berhasil meningkatkan pemasukan dan standar hidup, melakukan perubahan dari sistem agrikultur ke industri dan jasa, menurunkan tingkat inflasi yang paling tinggi terjadi pada tahun 1993, di mana inflasi hanya berjumlah 5%, serta menarik berbagai investasi asing ke negaranya. Berikut merupakan materi pemaparan dari kelompok kami mengenai sistem ekonomi sosialis Korea Utara dan Vietnam. Semoga bermanfaat. Terima kasih.